Inilah cerita misteri bersambung Lemah Kuburan, ditulis oleh Agil R. Saputra, bagian yang ke-8. Pagi menjelang, Kadus Barjo terbangun dari tidurnya. Ia langsung memijit kepalanya yang pening, bersama dengan ingatan hangat tentang nenek tua yang semalam menghantuinya. Apa saya cuma mimpi ya? Batin Kadus Barjo yang menjadi bingung membedakan keadaan. Tak lama kemudian terdengar salam dari luar. Assalamualaikum. Suara itu adalah istrinya yang baru saja datang, yang mana seketika itu membuatnya menjadi ingat kalau kemarin sore istrinya sempat pamit untuk menginap di tempat saudaranya di luar kampung karena ada acara hajatan. Oh, apa semalam yang ada di atas ranjang ini memang dedemit ya? Batin Kadus Barjo yang langsung beranjak keluar dari kamarnya. Sang istri memandangnya dengan heran. Alisnya mengkerut seraya berkata, Sampeyan ki entes ngopo toh? Kok klambine klumut kabeh ngono? Tanya sang istri yang melihat baju Kadus Barjo yang berwarna putih itu penuh dengan lumpur yang mengering. Kadus Barjo tampak bingung menyadari itu. Ia yang setelah itu hendak merangkai kata-kata untuk menanggapi, mendadak dibuat urung oleh kedatangan Pak Cari Sukmo yang tiba-tiba tergopoh masuk ke dalam rumahnya. Tetangga sebelah rumahnya itu tampak panik mengabarkan sesuatu yang ia temukan di teras rumahnya. Aku koyo wis melu katut, Kang, ucap Pak Sukmo yang setelah itu mengajak Kadus Barjo untuk keluar dan melihat sesuatu yang ia temukan pagi ini. Apalagi kalau bukan ceceran tanah yang berbau minyak mayat itu. Melihatnya, Kadus Barjo hanya menghela napas dan segera menyuruh Pak Sukmo untuk mengepel lantai teras rumahnya dengan air kelapa hijau. Wes, kowe dresiki wae njuk dipel nganggo banyu degan ijo. Wis mongsone sampean melu aku ning Pak Lurah, kata Kadus Barjo kepada Pak Sukmo. Entah kapan tanah kuburan itu disebar. Yang jelas asumsinya kemungkinan itu dilakukan selepas pukul 2 dini hari. Mengingat sebelum itu Kadus Barjo, Pak Sukmo dan istrinya sempat mengobrol hingga kemunculan sosok nenek tua yang akhirnya membuyarkan pembicaraan mereka di teras rumah Pak Sukmo itu. Sakjeke urip lagi mau bengi, aku diwerui demit, Mbak Yu, ucap istri Pak Sukmo kepada istri Kadus Barjo dalam obrolan teras pagi itu. Yang mau tak mau berlanjut dengan kilasan cerita tentang perwujudan sosok nenek tua yang terlihat semalam. Pembicaraan pagi itu menjadi cukup serius dan berakhir dengan konklusi bahwa kemungkinan yang sekarang diincar bertambah satu lagi, yaitu Pak Sukmo dan keluarganya. Pagi pun berganti siang. Orang-orang penting dari kubu Lurah Pawiro kini kembali berkumpul. Mbah Gotro, Pak Karim, Pak Warso, Mbah Suyuti, para kadus-kadus dan Pak Sukmo kini tampak duduk bersama di ruangan utama. Hampir semua orang yang ada di situ datang dengan membawa keresahan yang sama, yaitu tentang ceceran tanah kuburan yang kini kembali mereka temukan di depan rumahnya. Gangguan yang mereka alami juga cukup beragam. Dari penyakit yang tiba-tiba datang, suasana rumah yang menjadi tidak baik, dan juga teror lembut
yang berupa-rupa. Pak Karim contohnya. Anak dari Kang Kuriman itu terlihat menyingkap lengan bajunya dan memperlihatkan ruam lebam yang muncul di lengannya. Hampir persis seperti apa yang terjadi kepada anak Kang Saleh tempo hari. Aku ki mau bengi tindien ngimpi ditumpaki wewe dhuwure 2 meter terus tangi-tangi dadi kaya ngene, kata Pak Karim yang kini juga membuka kancing kemejanya dan memperlihatkan sebagian dadanya yang ternyata juga penuh dengan ruam lebam itu. Yang terjadi kepada Mbah Gotro juga tidak kalah aneh. Ia mulai menyadari dan mengaku selama ini kalau sedang berada di rumah rasanya hanya ingin marah-marah saja. Puncaknya adalah tadi pagi ketika ia memarahi dan menalak cerai istrinya hanya gara-gara tak sengaja mematahkan pipa tembakau cangklong miliknya. Mbah, setan belang apa sing mampir neng utekku. Tujune aku langsung sadar bareng ditapuk karo bojoku. Tetep ora lucu to ya nek simbah-simbah kaya aku ki moro-moro pegatan. Kata Mbah Gotro yang tak acap langsung mengundang tawa pada semua orang. Pak Sukmo segera menyela di tengah tawa, menceritakan keluhnya atas kejadian semalam bersama Kadus Barjo. Aku saiki koyo wis katut tenan Jikang Mas, kata Pak Sukmo kepada Pak Lurah dengan wajahnya yang terlihat paling masam di antara semua orang yang berada di situ. Sakjane sampean ra perlu kaget, Kang. Sampean kudune eling karo kejadian biyen, jawab Pak Lurah sambil mengingatkan tentang kejadian yang mungkin menjadi alasan kuat bagi Wiryo untuk menyeret Pak Sukmo dalam lingkaran permusuhan ini. Kejadian itu sudah terlalu lama, bahkan mungkin Pak Sukmo sendiri sudah melupakannya. Sekira 10-15 tahun yang lalu, Pak Sukmo kalap dan menghajar juragan Wiryo di tengah pasar hewan. Kala itu Wiryo yang belum menjadi juragan tertangkap basah tengah menggeret sapi milik Pak Sukmo yang sudah 3 hari hilang. Saat itu Wiryo muda sudah ampun-ampun dan menjelaskan bahwa ia tidak tahu perihal sapi yang dibawanya. Ia hanya disuruh oleh temannya untuk menjualkan saja. Namun Pak Sukmo yang sudah gelap tetap saja menghajarnya. Atas kejadian itu Wiryo sempat ditahan selama 1 bulan. Sampai akhirnya Wiryo pun dibebaskan setelah pencuri yang sebenarnya, yaitu temannya, tertangkap dan bersaksi bahwa Wiryo memang tidak tahu apa-apa. Wah, apa mergo kuwi ya? Ucap Pak Sukmo seraya menganggukkan kepala yang mana langsung ditimpal oleh Kang Saleh. Iso wae kuwi pacare. Aku kan sing ngancani bojone Wiryo. Wirawiri ning kantor polisi. Nah, nalika kuwi saka awal menurutku Wiryo pancen ora ngerti apa-apa. Aku mbiyen kan wis tau cedhak karo Wiryo. Lan aku ngerti tenan nek dhek iki ra duwe mental maling kok. Tugas Kang Saleh menjelaskan. Pak Sukmo pun mengusap wajahnya dan berpikir, kenapa baru sekarang ia terseret? Ketika pemilihan tinggal beberapa hari lagi, kenapa tidak dari awal saja? Kalau memang dendam itu menjadikannya masuk dalam daftar musuhnya. Ngono kok rakyat wingi-wingi ya, ucap Pak Sukmo, yang mana belum sempat orang-orang menanggapinya. Pembicaraan itu pun terjeda oleh Mbak Sari yang keluar dan meminta ayahnya untuk memeriksa keadaan suaminya Mas Angga. Kae Mas Angga kok tambah aneh ya Pak. Kawet mau bengi ra gelem ngomong, tak tawani maem ya mung meneng wae. Padahal ketisuk ya durung klebon apa-apa, ucap Mbah Sari kepada Pak Lurah yang tak lama setelah itu langsung beranjak masuk ke dalam. Sesampainya di dalam kamar, terlihat Mas Angga yang tubuhnya setengah merebah di atas ranjang, melamun dan menatap kosong, tak memperdulikan si kecil Dito yang berada di sebelahnya. Enggak, panggil Pak Lurah sambil mendekat.
Mas Angga tak bergeming atas panggilan dari mertuanya itu, dan masih terlihat larut dalam tatapan kosongnya. Yo ket mau mengono kuwi, Pak. Ucap Mbak Sari yang kini ikut mendekat. Nggak, panggil Pak Lurah sekali lagi sambil memegang bau menantunya itu. Namun sama seperti tadi, Mas Angga tetap terdiam, dan dengan konyolnya dia kini malah merebah begitu saja dan memejamkan matanya. Raberes naiki, tukas Pak Lurah yang segera keluar dan kembali lagi bersama orang-orang di ruang utama. "Piye Angga?" tanya Mbah Gotro setelah Pak Lurah kembali duduk. "Aneh Mbah, jelas boten beres," jawab Pak Lurah menggelengkan kepalanya. "Cekelan sing diwenehi Pak Dinitun kae kaya kok ora pati iso mbantu ya," kata Mbah Gotro setelah itu, yang mana segera ditanggapi oleh Mbah Suyuti. Mbah Suyuti berkata, bisa jadi anggapan Mbah Gotro perihal azimat itu memang benar, karena kemarin Mbah Untung juga sempat berbicara kepadanya ketika mereka berdua berada di dalam kamar. Mbah Untung berkata kepada Mbah Suyuti tentang sosok Pak Cokro, dukun yang berada di belakang Juragan Wiryo itu, yang mana orang itu menurutnya adalah salah satu dukun yang cukup kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Dan satu-satunya orang yang mungkin bisa mengimbanginya adalah Mbah Untung sendiri. "Terus awak dhewe iki kudu piye?" tanggap Mbah Gotro lagi, yang mana untuk kali ini, "Awak dhewe mung iso nahan Kang, ben ora terlalu parah nganti Mbah Untung mrene," jawab Mbah Suyuti sambil menjelaskan apa yang kemarin Mbah Untung amanatkan kepadanya, yaitu perihal ritual pembersihan yang akan ia laksanakan besok hari. "Kenapa kok mboten sakniki mawon to Mbah?" tanya Pak Sukmo yang baru saja masuk dalam lingkaran ini. "Mboten saged sakniki Pak Care. Kula kedah poso riyen sedinten sesuai arahan saking Mbah Untung nika," jawab Mbah Suyuti atas pertanyaan Pak Sukmo. "Nanging sampean wis mantep iso tenan ta Kang?" tanya Mbah Gotro kini kepada Mbah Suyuti. "Insyaallah mantep Kang, kudu mantep pokoke," jawab Mbah Suyuti tegas. Pembicaraan pun berlanjut, dan tiba pada saat Pak Lurah teringat akan sesuatu yang sedari tadi hampir lupa ia ceritakan, yaitu tentang dia yang semalam sempat memergoki si pengecer tanah kuburan itu, sempat mengejarnya dan melempar orang itu dengan golok. "Kismo maneh Kang?" tanya Kadus Barjo menanggapi cerita itu. "Dudu Kang, awake cilik gering kok. Nek kismu aku apal blegere, ana iki aku jan ora paham sapa wonge, ora sempet weruh rupane sebabe," jawab Pak Lurah, yang setelah itu pun bangkit dari tempat duduknya dan mengambil golok yang semalam sempat ia lemparkan ke orang itu. "Iki mau bengi tak sambit lan koyo kena gegere," kata Pak Lurah yang menarik golok itu dari sarungnya dan memperlihatkan bercak darah yang masih tertinggal di bilahnya. "Wah, sayangnya kok orang kecekel yo?" tanya semua orang. "Wah, nek kecekel iso dadi bukti, tapi melayune banter banget, koyoke sih cah nom. Akhirnya aku ya mung nemu kresek sing isine lemah kuwi ning ngarep omah, sing koyone ra sempet digawa. Gandeng wis kadung mangkel njuk tak uyuhi pisan," ucap Pak Lurah yang membuat semua terbelalak heran. "Ning sampean saiki apa-apa to Mas Lurah?" tanya Mbah Gotro saat itu. "Mboten popo Mbah, kadose mboten popo. Muga-muga nggih mboten wonten apa-napa," jawab Pak Lurah yang seakan-akan mendadak menjadi agak ragu dan mulai sedikit takut setelah mendapat pertanyaan itu. Menit pun berganti. Seiring dengan obrolan yang terdengar semakin pakem menyoal tentang tanah kuburan itu, tanpa mereka sadari akan segera menyusul suatu kejadian tak wajar dan di luar nalar yang akan mereka saksikan siang itu.
Semua berawal dari kedatangan Mbok Tun siang itu di rumah Pak Lurah dengan rupanya yang lelah dan gelisah. Seharusnya ia tiba di sini pagi hari seperti biasanya. Namun tampaknya untuk hari ini sepertinya ada sesuatu yang menahannya, sehingga membuatnya baru bisa datang siang ini. Nyuwun ngapunten Pak Lurah, kula nembe mawon dugi. Ucap Mbok Tun kepada Pak Lurah beberapa saat setelah ia masuk. Ora apa-apa Mbok, emangnya nopo? Kata Pak Lurah mempertanyakan. Boten napa-napa kok Pak Lurah. Namung bojo kula niku lho, sakniki sek masuk angin, wong lari-lari sami teng sabin sedanten. Njuk wau kula kepeksane nunggoni rumiyin. Jawab Mbok Tun. Mendengar jawaban itu seketika membuat dahi semua orang mengernyit. Pikiran mereka masing-masing secara spontan tertuju pada hal ganjil yang belakangan ini terjadi. Jangan-jangan karena itu, itulah mungkin ada pada batin mereka semua saat ini. Terus, Lek Jono saiki piye? Tanggap Lurah Pawiro kembali. Nggih ngoten nika, tapi boten napa-napa kok. Wong pun ditenggo kalih lare-lare. Jawaban tidak apa-apa dari Mbok Tun tentu tak serta-merta bisa mengalihkan pikiran mereka semua untuk tidak menjurus kepada hal itu. Namun karena masih banyaknya pekerjaan yang harus Mbok Tun selesaikan saat itu, mereka pun tidak bisa menanggapi dan membicarakannya lebih jauh. Monggo sekecakaken, nyuwun sewu, kula tak teng wingking rumiyin nggih sedaya kemawon. Kata Mbok Tun yang pamit dan hendak melakukan pekerjaannya. Semua orang di ruangan itu sebenarnya sama-sama menyadari ada yang aneh dan tak biasa pada Mbok Tun. Ia terlihat gelisah, tertekan dan tak nyaman, seakan ada sesuatu yang ia coba untuk disembunyikan. Mbok Tun segera menuju dapur, menemui Bu Sundari yang tengah sibuk mengolah masakan. Ia melempar senyum tanggung kepada istri majikannya itu, dan seraya menunduk. Mbok Tun juga meminta maaf, baru saja datang karena suaminya yang mendadak sakit. Walah, wis tak batin, Mbok. Mesti ana apa-apa. Ya wis ra apa-apa. Saiki bedhog pitik kae, Mbok. Ning kandang mburi masak digawe mengko bengi. Kata Bu Lurah Sundari. Enggih. Jawab Mbok Tun yang langsung berjalan ke belakang untuk mengambil ayam di dalam kandang. Singkat cerita, menit demi menit berlalu. Suara kiak ayam beberapa kali terdengar. Namun sudah hampir 30 menit Mbok Tun tak juga kembali ke dapur. Bu Sundari yang berkali-kali memanggilnya dari jendela dapur merasa heran karena panggilannya tak direspon oleh Mbok Tun. Kenapa toh Mbak Tun ki? Kata Bu Sundari yang sekali lagi kembali memanggilnya, yang mana untuk kali ini akhirnya Mbok Tun menanggapi. Tapi apa yang keluar dari mulut Mbok Tun dalam menjawab panggilan Bu Sundari terasa sangat aneh. Mati, mati, mati. Teriak Mbok Tun dari dalam ruangan berisi kandang itu beriringan dengan suara ronta kiak ayam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Lemah Kuburan bagian selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.